Shalom jemaat Tuhan, kita sudah memasuki di penghujung tahun 2020. Bersama saya, Yuni, akan menyampaikan informasi kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan dalam Gihon News edisi 13 Desember 2020. Menara doa online setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis, KUL di wilayah masing-masing. Hari Sabtu, doa puasa online pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera. Shalom jemaat Tuhan GBI Gihon Rayon 12. Saya berharap dan berdoa kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Dengan menimbang keadaan yang ada, maka khusus hari Minggu pada tanggal 13 dan 20 Desember 2020, ibadah onsite atau tatap muka di Grand Elite ditiadakan dan diganti dengan ibadah online atau ibadah dari rumah. Demikianlah pemberitahuan dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat dan tetap kuat bersama Tuhan. Pendeta Dr. Gede Widiada, Gembala GBI Gihon Rayon 12. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Sabat saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Siapkan semua perlengkapan ibadah saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, itu sungguh sempurna ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kami bawa ucapan syukur kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami bersama dengan umat-umat siap beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan saudara. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ke tempat kudus-Mu. Ku bawa semua
sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Mari sambil mengangkat tangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku ya Tuhan. Memuliakanmu sepanjang hidupku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu ya Tuhan. Inilah persembahanku. Sepanjang hidup. Biar musik saja saudara, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan segala yang terbaik hanya bagimu. Oh, Yesus, inilah persembahan kami. Kami bawa kepadamu. Kami persembahkan hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Kiara labaso. Kiara labasya. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kiara labasyandara oh ralabasyandara labatakara labo ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Hadirat-Mu mengalir, hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu, Yesus. Ini persembahanku sebagai korban syukurku.
Mari sama-sama katakan sekali lagi saudara. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Tuhan, ini persembahan kami, ini persembahanku sebagai korban syukur, sebagai korban syukurku. Inilah kerinduan kami, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia, saudara. Bawa segenap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, angkat suara. Saudara, buka suaramu, sembah Tuhan. Ucapkan syukur kepadanya. Bersyukurlah buat kebaikannya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia sungguh baik dalam hidup kita, saudara. Dia sangat baik dalam hidup kita. Persembahan kami, inilah persembahan kami, kami bawa kepadamu, kami persembahkan hanya bagimu. Mari terus saudara sembah Tuhan. Rasakan saudara, kasihnya mengalir saat ini saudara. Hadiratnya mengalir saat ini di tengah-tengah kita. Oh ya ralaba syandara laba baba 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 baba. Yesus, Kau yang layak disembah selama-lamanya.
Oh, oh ya ralabataka ralabashanda ralab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 
Oh, ralabataka oh, Kau melawan umat-umat-Mu ya Tuhan. Melawan Tuhan. Ya ralabaso. Ya ralabasyandara oh, ralabataka ralabaya 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 ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Oh, ralabasyandara oh, ya ralabataka ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang sakit. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sembuhkan. Hari ini ada kesembuhan. Oh, di dalam Tuhan ada pengharapan. Oh ya ralabasyanda pagi hari ini kami percaya ada pemulihan terjadi ya Tuhan. Umat-umat-Mu dipulihkan ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka hari-hari ini Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan umat-umat-Mu, bahkan keadaan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh ya mari saudara terus sembah Dia saudara. Oh ya ralabasyanda oh ya ralabar kuasanya mengalir. Kuasanya mengalir, kuasanya menyembuhkan-Mu. Oh, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, mereka sembuh ya Tuhan. Oh, yang berbeban berat diberikan kelegaan, kekuatan baru mengalir. Oh ya terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Katakan Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan lagi saudara. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu,
selama-lamanya. Sikanararabaya kata karalabaya karalabaya karalabasandaralalabo. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berperkara buat bangsa kami. Dari setiap pulau-pulau yang ada di bangsa ini, dari setiap suku, kaum, dan bahasa yang tinggal di Indonesia, kami berkata, biarlah Indonesia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Demikianlah Tuhan, Engkau menyatakan takut akan Tuhan atas bangsa ini, sehingga Indonesia boleh menyembah Allah yang benar. Indonesia datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat Indonesia. Kami bersyukur buat seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini, mulai dari pemimpin kami yaitu Presiden Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin bersama seluruh jajaran yang menteri ya Tuhan. Kami berdoa memberkati semua mereka sampai seluruh pelosok-pelosok daerah, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang bersih, yang jujur, yang akuntabilitas ya Tuhan, bahkan pemerintah yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang menjagai mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka suatu kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka ya Tuhan. Sehingga Indonesia akan semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, keamanan yang terbaik Tuhan berikan buat bangsa ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Indonesia yang tertib, Indonesia yang sehat, Indonesia yang memiliki pemikiran yang benar ya Tuhan. Sehingga dibangunlah Indonesia yang jaya, Indonesia yang kuat, Indonesia yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di bangsa ini Tuhan, yang ada di GBI Gatot Subroto. Kami berdoa buat hamba-hambamu, buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakil, seluruh keluarga besar hamba-hambamu, bahkan juga gembala rayon kami, Bapak Pendeta Gede Widiada, bersama dengan kedua wakil, Bapak Pendeta Yulis Susanto dan Bapak Pendeta Effendi Panjaitan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di wadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memegang mereka Tuhan. Engkau yang cover mereka dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang menjadi perlindungan bagi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Engkau yang menyatakan sukacita yang berlimpah-limpah bagi hamba-hambamu, sehingga ada kekuatan baru untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyelesaikan panggilan Tuhan di muka bumi ini. Mereka menjadi messenger-messenger Pentakosta yang membawa tuayan kepada Tuhan, yang menjadikan banyak orang datang kepada Tuhan, yang menyerukan suara kebenaran buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka. Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu, Engkau yang bersama-sama Tuhan, yang membuat hamba-Mu semakin hari semakin penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga seluruh umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hambamu, umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini. Semua kami Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hati kami terpaut kepada Tuhan, dan Engkau yang menjagai kami ya Tuhan senantiasa. Memberkati pekerjaan umat-umat-Mu, memberkati usaha, memberkati studi, apa yang kami lakukan, kami kerjakan, biar semuanya dapat berhasil ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang memberkati setiap permasalahan, persoalan hidup. Kami tahu ada solusi yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Berkati kesehatan umat-umat-Mu, penghiburan, pemulihan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan turun atas seluruh umat-umat-Mu. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun setiap kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan.
Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Yuli Susanto ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kekuatan yang daripada Tuhan, pewahyuan, pengurapan Tuhan, turunlah atas hamba-Mu. Saat firman disampaikan, kami percaya kami boleh dibangkitkan ya Tuhan. Ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi. Dan kami percaya firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Firman Tuhan akan memberikan kami pewahyuan yang daripada Tuhan, yang memberikan menerangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kataan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dia Allah yang luar biasa, amin. Terus kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan saudara. Mari umat-umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji, memuliakan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja selamanya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama lambaikan tangan saudara, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua lambaikan tangan saudara, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah,
haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Baik Bapak Ibu, mari siapkan anggur dan roti saudara, karena setelah firman Tuhan kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuli Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesetiaan dan rahmat-Nya yang baru yang dilimpahkan buat kehidupan kita semuanya. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini mengubah pikiran, mengubah hidup. Saudaraku kasih oleh Tuhan, medan peperangan dalam kehidupan orang percaya itu ada dalam pikirannya, bukan melawan iblis. Sebab kita tahu dan kita percaya iblis telah dikalahkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, oleh sebab itu sering kasih oleh Tuhan, kalau kita mau rindu melihat bagaimana kehidupan kita mengalami perubahan, bagaimana kita berkemenangan di dalam Kristus, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan juga dinyatakan. Saudara, mari kita rubah pikiran kita. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak saudara bersama-sama kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ke 9. Saudaraku, kitab itu oleh Rasul Paulus kepada umat yang ada di Filipi, di mana pada saat itu Paulus sedang ada di penjara. Dan ini merupakan nasihat terakhir yang Rasul Paulus berikan kepada mereka. Saya akan bacakan ayat ke-8 dan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku kasih oleh Tuhan, iman Allah jelas berkata, jadi akhirnya
Di atas saudara ayat sebelumnya Paulus menasihatkan supaya mereka sehati sepikir. Paulus menasihatkan supaya mereka bersuka cita. Paulus menasihatkan supaya mereka tidak khawatir. Mereka harus berbuat baik. Tapi di penghujungnya dikatakan, akhirnya pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, kita percaya, biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Firman Allah berkata, ayat yang ke-8 dan ke-9, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera menyertai kalian. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Dan terjemahan ini dikatakan, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Saudaraku, mari biarlah hidup kita terus diubahkan di dalam Kristus. Untuk mengubahnya maka pikiran kita harus berubah lebih dahulu. Saudaraku, seorang pendeta dan seorang kolumnis bernama Dr. Frank Crane, dia berkata seperti ini. Teman terbaik sekaligus musuh terburuk kita, yaitu pikiran kita. Saudara perhatikan, teman terbaik itu pikiran kita. Musuh terburuk itu adalah pikiran kita juga. Dan itu ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apa kita jadikan pikiran kita ya teman yang terbaik ataukah musuh yang terburuk, saudara? Apa yang ada dalam pikiran kita hari-hari ini? Kalau kita isi dengan hal yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, saudara, itu akan mendrive diri kita, mengarahkan diri kita untuk melangkah kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kalau hari-hari ini, pikiran kita hanya kita isi dengan hal yang penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kecemasan, saudara, maka itu akan melumpuhkan kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah, saudara. Mari, biar kita mau berubah bersama-sama. Sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saudaraku kasih oleh Tuhan, kita bisa melihat ada banyak contoh di Alkitab. Kita akan belajar dari bangsa Israel, saudara. Pada saat Tuhan berbicara kepada Musa, supaya mengutus utusan untuk mengintai tanah perjanjian. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan 14, Alkitab mencatat, saudara, bagaimana Musa memilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dari tiap suku diambil satu. Dan mereka lah, saudara, yang diutus. Ada 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian. Bahkan kalau kita baca, saudara, di dalam Bilangan pasal 1 ayat 45 sampai 46. Iman Allah berkata, jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Saudara bayangkan, dari tiap suku, mereka ada puluhan ribu, diambil satu, saudara. Ini orang-orang yang hebat, yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Tapi setelah 40 hari mereka kembali, saudara. Lalu mereka di hadapan Musa memberikan, saudara, laporan tentang apa yang mereka intai, negeri yang mereka intai. Maka kelompok itu terpecah menjadi dua. Saudara, mereka memberikan data yang benar. Tetapi respon mereka kepada data itu, saudara, itu membuat mereka terpecah. Bahkan dikatakan dari 10 pengintai itu mereka mulai menyebarkan kabar busuk, saudara. Nanti kalau saudara baca di ayat yang 32-33, Iman Allah berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang
dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan apa yang mereka ucapkan ini saudara merasuk kepada seluruh bangsa saudara. Sehingga hari itu mereka menjadi takut, marah, bersungut-sungut saudara. Mereka marah pada Musa, mereka marah pada Tuhan. Akhirnya Tuhan juga menegur mereka. Dan akhirnya saudara, hukuman mereka juga terima. 10 pengintai, sehingga cerita mereka binasa saudara. Bahkan Tuhan berkata 40 hari menjadi 40 tahun. Kecuali Yosua dan Kaleb dan mereka yang terlahir dan di bawah umur 21 tahun. Mereka yang bisa memasuki tanah perjanjian. Kenapa saudara? Secara tubuh mereka telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tapi mentalitas Mesir, mentalitas budak masa dalam kehidupan mereka. Waktu mereka dihadapkan pada tantangan, mereka menyerah saudara. Mereka tidak sanggup dan mereka kalah. Mari buat kita semuanya. Biarlah hari kita belajar. Mari kita ubah pikiran kita. Saudara, Salomo di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Dia berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan dalam New American Standard Bible, for as he thinks within himself, so he is. Seperti seseorang berpikir dalam dirinya sendiri, maka dia pun demikian. Jadi apa yang dalam pikiran kita, itulah diri kita. Oleh sebab itu biarlah pikiran kita terus diubahkan di dalam Kristus. Sehingga saudara, kita akan memenuhi hidup kita dengan kemenangan demi kemenangan dalam Kristus. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, lalu kita mulai ucapkan, itu yang akan kita lakukan bersama-sama. Kalau yang kita pikirkan hal-hal yang baik, yang positif, maka yang kita ucapkan juga hal yang baik, yang positif. Dan yang kita lakukan juga hal yang baik, yang positif. Tapi kalau yang kita pikirkan itu cuma ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran, kecemasan demi kecemasan, maka itu akan membelenggu kehidupan kita. Dan kita tidak berdaya dan kita menjadi kalah akan kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu mari pada hari ini kita terus diubahkan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Supaya pikiran kita diubahkan. Supaya juga saudara ada nilai-nilai saudara mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Apa harus kita lakukan? Yang pertama saudara, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya hidup diawali itu dengan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ketiga, firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, firman Allah berkata, pemazmur mengajar kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu saudara saya mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mulai menyadari bahwa kita hidup tidak sendirian. Bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita berkata, kekuatan saya tidak seberapa. Tapi kita punya Tuhan yang besar saudara. Seperti pemazmur tadi katakan. Waktu dia mendekatkan diri kepada Allah, maka ketenangan itu ada dalam diri dia. Ada dalam hatinya, ada dalam batinnya, ada dalam pikirannya saudara. Dikatakan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Allah lah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Itu memberikan kekuatan kepada dirinya. Demikian juga kepada saudara dan saya. Waktu diri kita mendekat kepada Allah. Kita mau bersekutu dengan Allah. Kita mau banyak berdoa. Banyak memuji, menyembah Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Dia, maka kekuatan dari Tuhan juga mengalir buat kehidupan saudara dan saya. Kita tidak berjalan sendiri, tapi Allah yang Immanuel itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu yang memampukan kita saudara menjalani kehidupan, dan kita yakin kita akan keluar jadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan.
Bahkan bawa diri kita hari ini semakin mendekat kepada Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya menjadi kuat di dalam Kristus. Saudara kasih oleh Tuhan, berapa banyak hari-hari dalam situasi yang ada, di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah pergumulan saudara. Orang mulai menjadi kalut, orang mulai menjadi takut, orang mulai menjadi khawatir dan cemas saudara. Bahkan pada saat itu terjadi mereka mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Siapa yang terjadi keadaan mereka tidak menjadi baik, bahkan mereka menjadi terpuruk saudara. Tapi saya percaya saudara, pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita membawa diri kita datang kepada Tuhan. Ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam batin saudara dan saya. Kita menjadi semakin kuat sebab kita tahu, kita sadar. Kalau kita ada hari ini pun hidup kita semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Penyertaannya sempurna membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ayo kita bawa diri kita kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara yang dapat kita lakukan. Supaya saudara pikiran kita terus diubahkan. Supaya kita bisa bersih dengan hal-hal yang bernilai. Yang kedua saudara, isi pikiran kita dengan firman Allah. Kenapa saudara? Itu makanan rohani buat saudara dan saya. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan asupan makanan secara jasmani supaya membuat tubuh kita sehat. Maka saudara, isi juga rohani kita. Isi juga hati dan pikiran kita dengan firman Allah. Supaya otot-otot rohani kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kita semakin kokoh mengakar di dalam Dia. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ke 100 firman Allah berkata, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, saya percaya sang pemazmur Daud saudara, bukankah dia seorang raja yang diurapi oleh Tuhan? Seorang raja yang ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tapi dia tahu saudara, kekuatan dia datangnya juga dari Tuhan. Kekuatan dia saudara waktu jadi kehidupan juga kalau ada firman di dalam kehidupannya. Jika jelas firman Allah tadi berkata, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Kalau saudara saya mau kuat di dalam Tuhan, pikiran kita diubahkan dalam Tuhan, isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu baca baik-baik firman Allah. Renungkan baik-baik dan kita lakukan bersama-sama. Maka kita ada dalam pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Jelas dia katakan betapa kucintai Taurat-Mu hari-hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah firman Allah itu menjadi kesukaan buat saudara dan saya? Atau kita anggap itu biasa? Apakah hari ini kita terus membaca firman Allah? Ataukah kita lupakan itu semuanya? Saudara perhatikan tadi ayat 98 sampai ke 100. Daud berkata, perintahmu buat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Apa yang jadi musuh kita hari-hari ini? Kalau ada firman kita akan menjadi lebih bijaksana saudara. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarmu. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Waktu saudara saya merenungkan terus kebenaran firman Allah. Saudaraku, kita akan lebih bisa dikatakan berakal budi. Bahkan lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab kita terus memegang firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, isi betul-betul hidup kita hari-hari ini dengan firman Tuhan. Penuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Saya percaya iman kita akan bertumbuh. Percaya kita kepada Allah semakin kuat. Apapun situasi, keadaan, kondisi kita,
maka kita akan berkata, Dia Allah Immanuel menyertai kehidupan kita. Dan kita tidak jalan sendiri, dan kita akan keluar jadi seorang pemenang, bisa melewati segala sesuatunya. Sebab Tuhan bekerja juga dengan kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, banyak-banyak isi dengan firman Tuhan. Rohani kita harus kuat hari-hari ini, supaya kita tidak lemah. Walaupun mungkin saudara secara jasmani saudara, makin hari juga kekuatan kita akan berkurang. Tapi biarlah manusia batinia kita, termasuk juga pikiran kita, terus diperbaharui dari hari ke hari. Semakin kuat di dalam Tuhan, oleh karena ada firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Buang pikiran yang sia-sia dalam diri kita. Saudaraku, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayo kita buang segala pikiran yang sia-sia dalam kehidupan kita. Apa bentuknya pikiran sia-sia, saudara? Ketakutan itu juga bisa menjadi pikiran sia-sia dalam diri kita. Kalau ketakutan itu menguasai, mengontrol kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak orang hari ini mengalami ketakutan dalam dirinya. Buang itu saudara. Gantikan dengan firman Allah. Ucapkan firman Allah. Pasal ketakutan itu mulai menguasai diri saudara dan saya. Saudara katakan firman Allah. Lawan itu saudara. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7 firman Allah berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudara, waktu ketakutan itu ada dalam diri kita, bahkan mulai menguasai, saudara mulai berkata pada diri saudara, taklukkan itu semuanya. Jangan biarkan itu merongrong menguasai pikiran kita. Mari ucapkan firman, berkatalah, Allah memberikan kepadaku bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Ucapkan itu, maka kita akan menjadi kuat kembali dalam Tuhan. Kalau saudara hidup kita mulai menjadi khawatir, kita mulai menjadi cemas saudara tentang kehidupan, lalu kita mulai tidak berdaya, kita mulai berkata, apakah Tuhan menolong saya? Sekarang susah kehidupan seperti ini. Saudara mari, jangan biarkan itu membelenggu kehidupan saudara dan saya. Tapi mulai ucapkan firman Allah. Dalam Filipi 4 yang ke-6 firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kekhawatiran itu mulai masuk mengontrol diri kita. Ayo ngomong kepada diri kita. Ngomong kepada diri kita sendiri, kita berkata tidak. Tapi dalam keadaan seperti ini, aku mau datang kepada Allah. Aku mau berdoa, aku mau memohon dan aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab aku percaya Tuhan pasti memelihara kehidupanku. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Maka saudara saya akan menjadi kuat kembali. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan rindu hari-hari ini pikiran kita terus diubahkan. Sehingga hidup kita itu juga mengalami perubahan. Ke arah yang lebih baik. Ke arah Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan di dalam Kristus. Memperoleh kemenangan-kemenangan dalam Kristus. Saudaraku, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Untuk mengubah pikiran kita. Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, isi pikiran kita dengan firman Allah. Dan yang ketiga saudara, buang pikiran yang sia-sia. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan membimbing saudara dan saya. Dan kita akan keluar dari seorang pemenang di dalam Kristus. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara yang ada di rumah, siapkan roti dan anggur saudara. Mari kita akan pujian bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudaraku, mari kita persiapkan roti kita. Saudara yang ada di rumah, mari angkat roti saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat cawan saudara. Demikian juga yang membeli cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita menaikkan ucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah, kita menyembah Tuhan. Ora pataka basyantara pataka. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik kasih setiamu, rahmatmu selalu kau limpahkan. Saudara yang di rumah, mari saudara menyembah Tuhan. Mari terus menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mau berdoa buat setiap kami, setiap umat yang mendengar, yang bersama-sama dalam ibadah ini pun, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Anugerah-Mu Kau limpahkan Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga yang ada, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Di tengah segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Tuhan. Kalau mereka bergumulan kesehatan, mereka kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan dan bilur Yesus menjamah anak-anak-Mu. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka dalam nama Yesus. Mereka bergumul dengan masalah-masalah keluarga mereka. Mereka bergumul dengan ekonomi mereka. Tuhan, lepaskan berkat-Mu buat mereka. Buka pintu-pintu berkat Tuhan. Limpahkan tuh usaha pekerjaan mereka.
mereka yang bergumul dengan tentang hubungan-hubungan mereka. Bapa, pulihkan semuanya Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau pikiran kami terus diubahkan Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau mengisi pikiran kami dengan firman-Mu, buat kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami mau membuang segala pikiran yang sia-sia Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan kami keluar jadi orang-orang yang penuh kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, mari angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpahkan kehidupan kita. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dan juga saudara, mari sama dengan Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya kepada Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah